Saudara, kembali lagi bersama kami di Rio Channel TV. Saat ini kami telah berada di Desa Silikuhan Hulu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Kembali tadi dari beberapa warga mendatangi kantor Rio Channel TV yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu terkait tentang permasalahan penipuan dan penggelapan. Seperti yang telah disampaikan oleh dua warga merupakan korban. Berikut kita dengar penjelasan dari Pak Muhammad Targib selaku pemilik Yayasan Al-Falah di Desa Silikuhan Hulu. Nah, permasalahan ini melibatkan salah satu oknum anggota DPRD yang bertugas di Provinsi Riau dari fraksi PDIP Perjuangan. Oke, baik, silakan Pak Kiai, bagaimana bisa Anda jelaskan terkait kebenaran bahwa terjadinya utang piutang terhadap Pak Marsono dan Santo beberapa tahun yang lalu, di mana pada saat itu ada program investasi kepada Pertamina? Bisa Anda jelaskan kepada Pak? Saya pertama mengatakan bahwasannya dia punya investasinya ya. Iya. Ya kekurangan modal katanya, terus baik kalau memang mau ikut ya nanti saya kasih fee gitu ya. Iya. Terus saya juga akhirnya sering dan ini diyakinkan dan sebagainya. Nanti dari fee itu bisa punya kontrol dan sebagainya. Akhirnya kita ikut kita itu bukan pakai uang istilahnya apa ya, simpanan atau enggak, pinjam bank juga, pinjam bank dari rumah orang tua. Kita pabrik Pak, sedikit ya. Jadi rumah yang kita tempatin itu ya. Orang tua sebenarnya kita gantikan ke bank bareng sama Pak Marsono. Udah kita masukkan duit jadi sekitar kurang lebih hampir 700 semuanya ya, enggak beli saya tak sama Pak Marsono. 700 juta rupiah. 700 itu awalnya. Terus ada dikembalikan kurang lebih baru ya. Kalau di total mungkin 200-an lebih lah kalau dibalikan. Ada yang lewat Pak Marsono, ada yang 300, 200 ribu bukan juta. Ada sedikit-sedikit. Ada yang pas di Jawa orang tua meninggal itu tiket dan sebagainya. Intinya 1 tahun jalan itu terus tidak ada kabar. Katanya kolab lah macam-macam gitu kan. Kita datangin 1 kali 2 kali terus minta pertanggungjawaban sampai hari ini. Itu enggak. Itu sebagai apa? Sugeng Pranoto itu Pemilik. Enggak, maksud saya dia pejabat kah atau apa gitu? Ya, dia sekarang anggota DPRD. Anggota DPRD bertugas di mana Pak? Inru Wansing. Dari dapil Inru Wansing. Dia bertugas di DPRD Provinsi Riau. Oke, dari fraksi mana ya? PDIP ya. Oke, baik, bisa nggak Anda jelaskan sebelum Anda bekerja sama dengan Sugeng Pranoto, sejauh mana hubungan Anda dengan Sugeng Pranoto? Ya kalau bisa hubungan itu ya lumayan dekat Pak. Lumayan dekat, karena dekat itulah maka kita percayakan itu ke dia kan. Jadi selama 1 tahun, nggak ada 1 tahun 9 bulan mungkin itu berhenti. Terus nggak ada ceritanya. Sebelum itu kolab dia ngomong, Pak ini perjalanan kayak gini 1 bulan nanti saya balikkan uang. 1 bulan sampai 2 bulan, 3 bulan sampai tahunan. Atau sekarang itu sudah berapa tahun? 7 tahun ya. 7 tahun. Termasuk Anda salah satu yang melakukan investasi kepada Pak Sugeng gitu. Termasuk saya. Untuk pengolahan bahan bakar minyak di Pertamina itu, gitu. Oke, baik. Kemudian dari hasil wawancara kita kepada korban yang sempat mengadu kantor kita menjelaskan adanya semacam penipuan setelah uang ditransfer. Nah, saat itu untuk investasi ke Pertamina ya? Iya. Nah, tidak kunjung jelas. Itu bisa Anda jelaskan seperti apa ke publik? Jadi setelah ditransfer ke Marsono transfer gitu, kita tanya Pertamina Bapak di mana kan gitu. Karena itu kita merasa punya saham taruhlah ya, punya investasi itu tentu kita berhak mengetahui.
Kata dia, Pak di Dumai waktu itu mengisi kapal dan lain sebagainya, kan gitu loh. Iya. Mengisi kapal, ternyata ya itu tadi Pak, intinya 9 bulan aja dia itu mengasih fee ke kita. Setelah 9 bulan itu alasannya kolek, terus sampai sekarang itu lah koleknya kena apa itu. Nah, itu yang dia nggak ngasih. Dia belum tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa menjelaskan. Ya, Terus sampai gimana, permasalahannya apa gitu. ya akhirnya kita kayak dibuat bulan-bulanan sempat lapor ke Polda. Sempat lapor ke Polda, terus dia janji bahwa kita selesaikan Pak. Kata dia kan, terus rundingan dikeluarkanlah kemarin lebih 100. Terus kita terima ada Pak Santo gitu kan. Kurangannya gimana kan gitu. Iya. Kurangannya kurang lebih 100 juta ke Pak Santo itu. Iya. Dan terus dicabut itu. Setelah cabut kita nggak nelfon lagi ke polisi karena memang ya dicabut gitu loh. Ya kita nelfonnya fokus ke Sugeng gitu. Dicabut. Anda sudah yakin bahwasanya itu sudah dicabut? Ya dari sampai sekarang itulah laporan kita Anda kan itu. Ada bukti yang laporan Anda saat itu di Polda Riau? Bukti laporan polisi? Kalau di saya, kalau bukti laporannya Pak Sambo semua ya nggak waktu itu. Iya, oke baik. Pak Kiai, coba Anda jelaskan sejauh mana hubungan Anda dengan Sugeng Pranoto? Ini kalau sebelum apa itu ya hubungannya sebenarnya ya udah kayak gimana ya Pak, kawan namanya kan, udah lumayan baik. Cuman akhir-akhir ini setelah dia nggak bayar terus dihubungi nggak ngangkat, ya di situ loh Pak kita jadinya yang baik itu kok jadi mengapa kok nggak mau ngangkat itu loh. Kita klarifikasi gimana dia di mana ketemuan yuk. Kita itu nggak bisa untuk mencari info lagi itu loh ke dia karena nggak mau. Dia dewan malah susah. Nah, ya, kayak gitu kenyataan. Jauh hari apakah belum ada komunikasi? Ya, Sudah ada 1 tahun komunikasi? belum ada. Sebelumnya, sebelum 1 tahun? Ya sebelum itu ya masih nanya. Setelah pencabutan itu gimana, masih dilanjut ya masih baik, masih gitu aja. Tapi setelah kejadian saya datang ke sana nyuruh anak-anak guru di sini untuk menanyakan itu, terus katanya mau dikasih ternyata enggak. Jadi setelah saya marah ya agak lumayan lah ibarat ngomong itu jelek lah. Itu setelah itu enggak bisa diangkat lagi. Tidak bisa lagi Kita komunikasi. ngomongnya agak jelek sih kita. Oke baik. Anda sudah memaparkan terkait investasi bodong yang Anda lakoni dari beberapa warga yang ada itu. Apa alasannya? Kenapa Anda yang membuat surat perjanjian, sedangkan dana ditransfer 2 orang warga itu ke rekening Sugeng Pranoto? Alasannya apa? Ya alasannya gini, kita kan sering didatangi bapak-bapak ini ya kan, Pak Marsono dan Pak Santo. Gimana kelanjutan itu? Sedangkan saya sendiri nggak bisa nelpon dia. Biasanya kalau beliau nyampe sini saya bisa online ke dia langsung gimana ini supaya tahu semua. Ternyata saya sendiri pun nggak bisa. Karena nggak bisa sebagai wujud tanggung jawab saya, bukan berarti saya makan duitnya lillahi ta'ala dan ngomong. Ya. Maka saya sama Pak Santo ini kenal baik, ya kan? Kenal baik, sama-sama orang terang dan lain sebagainya. Tahunya dia ke Sugeng juga lewat saya. Tentu secara moral saya punya tanggung jawab. Itu akhirnya saya ngambil keputusan dan itu juga diamini keluarga saya. Kita ambil, cuman kita caranya ya kayak itu tadi. Sampai hari ini kan gitu. Akhirnya 3 bulan kemarin lah maghrib di sini. Ada nggak etikat baik Anda untuk menyelesaikan ini? Ya kalau nggak ada etikat baik, saya tentu udah nggak ada di sini Pak. Gitu. Insya Allah saya etikat baik. Jika Anda dibutuhkan oleh pihak aparatur penegak hukum, Anda siap untuk hadir memberikan keterangan? Ya, insya Allah siap saya. Karena Anda kan beretikat baik nih, gitu, terhadap 2 warga yang sudah berada di rumah Anda gitu. Cuma kemarin kan saya udah ngomong sama beliau, saya kan mau fokus satu ke yayasan ini kan. Dan kalau wirawiri saya dan lain-lain udah capek rasanya Pak, demi Allah saya capek. Jadi gimana Pak Santo kalau saya ada tak balikin aja kan gitu. Enggak dengan aja Pak, ada usulan dari Pak sampai kan enggak anu. Ya Allah saya itu sudah mudah mari sama jenengan bolak-balik entah berapa lah ibaratnya nggak ada uang aja kita kesana sini. Pak Santo juga sama rental mobil kadang cuma dapat 500.000 ganti minyaknya tok.
itu udah berulang, kadang malah nginep di hotel pun nggak dijumpai pun enggak. Sampai 2-3 hari puasa-puasa. Menurut Bapak, inti dari permasalahan ini, intinya apakah mereka tertipu? Ya ditipu memang. Ditipu mentah-mentah. Mentah-mentah. Oleh siapa? Sugeng Pranoto. Sugeng Pranoto. Bukannya tertipu lagi, memang sengaja nipu kalau kayak gitu. Sengaja menipu. Menipu, nggak ada etikat untuk menyelesaikan. Ada penyesalan nggak Pak setelah ini? Ya kalau Sampai terjadi penyesalan seperti ini. masalahnya itu ya Sampai kita secara manusia nama baik kita selaku ulama dibawa-bawa sana kemari gitu. kayak Sementara Anda di sini merekrut beberapa siswa pesantren Anda pemilik pesantren di sini, yayasan di sini gitu. menyesal, tetap menyesal Pak. Menyesal sekali. Menyesalnya itu mengapa yang asalnya bagus ya kan, terus nggak mau ngangkat ini suatu udah sangat luar biasa. Kalau orang memutuskan silaturahim lah udahlah, karena dia memang nggak mau ngangkat sama sekali. Seperti salah satu keluarga kita itu Pak Santo ya, Pak Marsono itu sampai istrinya meninggal dunia. Apakah itu Bapak ketahui terkait beban yang dia pikul? Dia tahu Pak. Waktu itu juga kita sampaikan ke dia waktu di rumah sakit itu, kata dia juga mau nengok, mau cepat. Bagaimana penyampaian Bapak kepada Pak Sugeng Pranoto? Jadi saya via telepon, Pak, ini anggota yang stres, ada yang di rumah sakit, Iya. ibunya di rumah sakit karena luka kebakaran dan lain sebagainya. Minta tolonglah cepat selesai. Milik beliau juga ada banyak, cuma 100 waktu itu kan. Kata dia ya saya nanti temuin di sana. Dan berulang kali, entah 6 kali entah berapa kita jumpa secara langsung sama beliau, sama Sugeng maksudnya. Ngajak Pak Marsono, ya besok itu. Artinya bareng-bareng saya sama beliau ke sana. Yang perlu saya sampaikan kepada Pak Sugeng Pranoto, kalau masih ada etikat baik dan mau menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, tolong diselesaikan. Kalau masih ada hitungan kami tentu masih ada. Kalau mau jumpai kita juga siap berjumpa di mana, berdialog, ya kan? Kalau mau ada etikat baik, saya keluargaan, saya tunggu dari Pak Pranoto etikat baik itu. Tapi kalau udah nggak mau menyelesaikan dengan etikat baik, kekeluargaan, mau mengembalikan, ya tentu kita dimulai saya ngikutin aja. Kita akan ke jalur hukum. Iya, kita ikuti ke jalur yang hukum dan sesuai undang-undang berlaku. Oke. Harapan Anda kepada pihak Polda Riau terkait laporan Anda? Ya harapan kita ya bisa selesai dan masalah ini diusut, ada apa di balik itu semuanya. Dan Sugeng Pranoto ini istilahnya nggak boleh kasih lah ya. Sugeng Pranoto harus bisa bertanggungjawabkan sesuai dengan apa janji dia. Kita nggak nuntut berapa fee yang harus dia kembalikan, tapi uang dari uang aja yang kemarin masuk itulah yang dikembalikan ke kita. Belum kerugian materi sekian tahun janjinya 5% itu. Kalau 5% itu kita hitung uang. Oke, penyampaian Anda terhadap dua warga yang selaku korban ini? Ya kalau sama beliau Pak Santo dan Pak Marsono. dan Pak Marsono ya saya pribadi tentu mohon maaf karena lewat saya jadi susah kan beliau. Yang kedua harapan saya ya minta doanya, terlepas dari Sugeng ini saya bertanggung jawab penuh dengan apa ya, karena saya dilewatin itu semaksimal mungkin. Dan sebagai manusia biasa rasanya ditipu orang kayak gitu, jadi saya ya walaupun tidak bisa menyegerkan di hati dia, menyenangkan di hati dia, tapi saya ya semampu saya, insya Allah saya bantu itu dari uang pribadi saya. Penyampaian Anda terhadap Sugeng Pranoto, selain korban yang ada di hadapan Anda ini, melalui dari Anda apa ke publik? Ya harapan ke publik ya Dari beberapa korban yang ada dengan modul yang sama. Ya harapan saya dengan adanya hal yang demikian, hati-hati dengan investasi bodong siapapun orangnya yang kita anggap kawan, bahkan kadang tidur di rumah kita, makan bareng dengan kita, ya kita harus hati-hati dengan modus apapun. Sekarang orang lebih pintar
untuk bagaimana memindah uang kita ke Saudi ya. Apalagi akhirnya demi Allah saya udah nggak Untuk perbuatan Sugeng Pranoto nggak bisa diajak omongan lagi. Demi Allah dah saya ikhlas membantu beliau karena kemanusiaan, bukan karena iba dengan Sugeng Pranotonya, Iya. tapi saya iba dengan beliau. Tapi secara hukum tetap ditegakkan Ya, sesuai dengan laporan Anda yang sebelumnya. iya. Nah, bahkan Pak Marsono atau salah satunya berhak melaporkan perbuatan Sugeng Pranoto ke pihak kepolisian. Kepolisian. Ada lagi yang Anda sampaikan Ya, tentang Sugeng Pranoto? Itu tadi pesannya. Kalau Atas sikap Anda? Atas sikap saya yang demikian Pak Sugeng Pranoto, yang mudah-mudahan Pak Sugeng bisa melihat dan memaknai apa yang saya omongkan ini. Kalau masih ada etikat baik, silakan selesaikan apa yang sudah kita transfer ke Pak Sugeng sesuai angka-angka tersebut. Kalau ada etikat baik, kalau mau ketemu saya tunggu kapan dan kami siap ketemu. Yang jelas untuk saat sekarang dari kami Pak, kayak udah antipati, kayak sudah bersumpah seakan-akan mau menyelamatkan aja, kayak enggak. Rasanya udah enggak mau lah rasanya gitu. Karena udah sakit, terlanjur sakit lah ibarat. Udah janji ke janji nggak pernah ada ujungnya. Nah, harapan kita ya dari Sugeng kalau memang masih ada itikat baik, monggo diselesaikan. Kalau sudah nggak ada ya gimana lagi? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitulah. Oke, baik, sudah tidak ada lagi yang disampaikan. Cukup. Nah, Pak, udah cukup kita. Terima kasih Pak. Saudara, apa yang disampaikan oleh pihak Pak Kiai yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Sugeng Pranoto, salah satu anggota DPRD Provinsi Riau. Berikut kita dengar kelanjutannya di Polda Riau dengan saya Olmes Pane dari Kabupaten Kediri Hulu melaporkan.